Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan, kelas HPI C2. Kenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda dari HPI C2. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Hakikat otonomi daerah, desentralisasi, yaitu adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah. Otonomi daerah berdasarkan asas otonomi Mengapa Indonesia perlu membutuhkan desentralisasi? Karena 1. Kehidupan bangsa dan negara selama ini sangat terpusat di Jakarta atau Jakarta sentris. 2. Pembagian kekayaan secara tidak adil dan tidak merata. Contoh aja lah, Aceh, terus Riau, Irian Jaya itu kurang mendapat penanganan. 3. Kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain yang sangat mencolok. Manfaat desentralisasi. Manfaat desentralisasi 1. Untuk menciptakan atau untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan, masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan dan keamanan, dan penyediaan barang dan jasa. Di antara banyaknya fungsi pemerintah, tidaklah mungkin hal itu bisa dilakukan dengan banyak cara yang sentralis, dan jika secara sentralis akan menjadikan pemerintah menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya. Selanjutnya adalah visi otonomi daerah. Terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu politik. Politik, proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat. Bidang yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi. Di pihak mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Yang ketiga adalah sosbud atau sosial budaya. Visi otonomi daerah dalam bidang sosial budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan lain-lain dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yaitu yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, yaitu pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin dan tetap serasi antara pusat dan daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan, tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah. Dengan federal yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan lain-lain. Otonomi daerah yang diserahkan bersifat yang pertama adalah luas. Apa yang dimaksud luas? Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintah pusat seperti pada negara federal. Yang kedua adalah nyata. Apa yang dimaksud nyata? Karena kewenangan berkembang di daerah.
Yang ketiga ialah bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang dimaksud adalah kewenangan yang diserahkan itu harus diserahkan dan diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom, diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang menjadi lebih besar, yang menjadi lebih luas, atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Pemilihan penetapan kewenangan kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bupati dan wali kota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa jabatan yang telah ditentukan. Tetapi penetapan ataupun pemberhentian kepala secara administratif. Apa itu administratif? Yaitu pembuatan surat keputusan yang masih diberikan kepada Presiden. Kesalahpahaman terhadap otonomi daerah. Satu, otonomi daerah selalu dikaitkan dengan semata-mata dengan uang. Yang kedua, kesalahan yang kedua yaitu daerah belum siap dan belum mampu. Tak ada alasan untuk tidak siap dan tidak mampu, karena pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam pemerintahan. Yang ketiga, dengan otonomi daerah berarti otomatis pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina untuk membantu dan membina daerah. Anggapan yang keliru yang keempat yaitu dengan otonomi daerah maka daerah dapat melakukan apa saja. Itu salah. Yang kelima, otonomi daerah akan melahirkan raja-raja kecil dan di daerah akan memindahkan korupsi ke daerah. Yang selanjutnya adalah otonomi daerah dan pembangunan daerah. Terdapat faktor-faktor prakondisi yang diharapkan dari pemerintah daerah, antara lain yang pertama adalah fasilitas. Memfasilitasi kegiatan daerah. Yang kedua adalah Pemda harus aktif. Yang ketiga adalah politik lokal yang stabil. Yang keempat adalah Pemda harus mengetahui dan menjamin kesinambungan. Yang terakhir adalah pemerintah daerah harus komunikatif dengan lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut LSM, terutama dalam bidang perubahan dan lingkungan hidup. Dan otonomi daerah dan pilkada langsung harus luber dan jurdil. Seperti yang diketahui, apa itu luber dan jurdil? Yaitu langsung, bebas, rahasia, umum, jujur, dan adil. Terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf karena ilmu kami masih terbatas. Semoga itu bermanfaat bagi kalian dan dapat dijadikan pembelajaran bagi kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.